Bahkan jamaah haji yang sudah mendaftar bertahun-tahun yang lalu untuk berangkat haji saja, masih tega kalian tipu mentah-mentah. Tega-teganya kalian mempermainkan niat murni mereka untuk pergi ke tanah suci. Buat kalian para pejabat di Kementerian Agama, kalian jahat. Kalian zalim. Jadi modus yang dilakukan oleh para pejabat di Kementerian Agama di bawah pimpinan Yakut Khalil, mereka memperjualbelikan kuota haji. Jadi modusnya gini, para jamaah haji yang sudah mendaftar selama bertahun-tahun yang lalu untuk berangkat haji, ketika tiba giliran mereka untuk berangkat, mereka kan akan diminta untuk melunasi pembayarannya terlebih dahulu kan. Biasanya mereka akan diberikan waktu yang cukup panjang untuk melakukan pelunasan sehingga tidak terlalu memberatkan mereka. Sementara pada musim haji 2024, para jamaah haji diberikan waktu yang cukup mepet untuk melakukan pelunasan. Hanya 5 hari dan ternyata ini sudah dirancang secara sistematis. Ini sengaja dibuat agar banyak para jamaah haji yang gagal melakukan pelunasan. Dan benar saja, karena waktu pelunasannya yang cukup mepet, akhirnya banyak jamaah haji yang gagal melakukan pelunasan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Walhasil banyak jamaah haji yang gagal berangkat. Dan kuota haji hangus ini oleh para pejabat Kementerian Agama yang nakal ini dijual kepada pihak travel haji dengan harga yang lebih tinggi. Tak heran, kasus korupsi kuota haji ini menyebabkan kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. KPK bahkan menyatakan bahwa aliran korupsi ini sudah mengalir kemana-mana. Dari mulai pejabat tingkat bawahnya di Kementerian Agama hingga pejabat tingginya. Semua menikmati uang haram. Dan bahkan uang korupsi ini diduga juga mengalir kepada PBNU. Namun hingga saat ini KPK masih belum juga menetapkan tersangka dalam kasus korupsi ini. Hei, korupsi, hei! Hei! Oh, kasus ini kasus besar. Sini kok, woi. Masa ngerokok, woi. Bajingan. Woi, korupsi, woi. Woi. Oh, kasus ini kasus besar. Sini kok, woi. Masa ngerokok, woi. Bajingan. Mereka yang mengaku sebagai orang-orang yang berpendidikan tinggi, mereka yang mengaku sebagai orang-orang yang paling agamis, mereka yang bekerja di lembaga keagamaan, ternyata adalah orang-orang yang paling kejam, paling jahat, dan paling zalim kepada masyarakat. Uang untuk ibadah haji saja masih berani mereka makan. Ini bukti bahwa jangankan manusia, Tuhan saja mereka nggak takut.